Wah, ini bakal menarik sekali. Aku pengen lihat sih dari Genfix Arrow Wolf karena Clay minggu lalu dia menggunakan Esmeralda dengan baik sekali. Baik banget. Ya, dan bisa dibilang kayak support dari Clay sendiri itu juga bisa dibilang menjadi kunci utama buat Genfix Arrow Wolf dalam mendapatkan poinnya. Iya. Tapi kali ini di minggu kedua Clay akan bermain support dan Esmeralda sudah diambil oleh Alter Ego. Jadi bisa dibilang ini makin bingung juga dari Genfix Arrow Wolf gimana caranya mereka menyesuaikan juga dengan role-role yang berubah. Iya. Dengan adanya Rinasmi dan juga Rev ya. Sebenarnya pemain lama dari Genfix Arrow Wolf. Karena Riasmi juga sekarang mungkin bisa dibilang menggantikan juga posisi Clay minggu lalu. Ada Selena ternyata yang langsung diambil Clay dengan Selenanya. Oke. Siapa lagi akan di-ban karena masih cukup banyak yang terbuka juga. Tapi untuk core dari masing-masing tim semuanya udah diambil. Ada Yisansin dan juga ada Ling. Mungkin langsung aja pergi ke arah tank. Untuk Alter Ego mereka belum memiliki tank juga. Sementara untuk Genfix Arrow Wolf juga mereka nggak memiliki tank. Ada Kufra yang masih terbuka. Mungkin Kufra bisa di-ban ataupun emang tetap diselamatkan. Dan bisa diambil oleh Genfix Arrow Wolf nanti ya. Dan ternyata Baxia. Oh, Baxia kali ini yang bisa dibilang sebenarnya menjadi counter untuk Esmeralda dan juga Uranus gitu ya, apalagi Yuzong juga ya. Ini langsung dibuang sama Genfix Arrow Wolf. Mungkin mereka berpikir kalau oke, Alter Ego bakalan semakin kuat dengan adanya Baxia. Daripada kita lepas ke arah Alter Ego, mendingan langsung kita buang aja. Oke, Kufra juga tadi udah di-ban, ternyata saya nggak melihat tadi ini mata si Agaminis ini jadi sudah dibuang. agak ke-skip ya ternyata makanya. Wow, meleng saya nih jadinya ya. Soalnya kan sudah ada Khalid juga ya yang bisa dimainkan mulai di minggu ini. Jadi bisa dibilang ini draft ban and pick-nya bakal berubah sedikit lebih banyak karena makin terbuka untuk hero-hero sideliner. Untuk sidelinernya makin banyak pilihan lagi dengan kedatangan Khalid dan bisa digunakan. Sementara itu udah ada Alice. Ya mungkin sekarang Alice juga bisa kita lihat jarang banget dia bisa berada di mid. Dia selalu menjaga di sideline ya. Mungkin nanti di level 4, 5, 6 baru kadang ikut join the fight langsung memberikan blood O-nya, ikut dalam team fight, menyedot darah orang, memberikan efek area yang begitu membantu. Sementara ada satu hero lagi di Alter Ego yang bisa dibilang menjadi counter langsung juga untuk Alice, dimana di saat dia masuk ada Hurricane Dance yang bisa ngusir gitu. Iya, ini juga Akai meskipun kita udah jarang banget ngeliat di season ini ya. Karena masih banyak hero-hero tank yang cukup efektif dan efisien seperti Gatot Kaca. Ada Hylos juga yang masih di pick terkadang. Benar. Meskipun Atlas dan Kufra itu udah kayak jadi langganan ban lah ya. Hanya saja sekarang Gatot Kaca juga bisa dibilang job desk-nya cukup berubah ya Cimomo ya. Sering banget berada di sideline ataupun offlane. Jarang ada di mid lagi, tapi ternyata Udil masih dengan Parsha-nya. Kita lihat aja bagaimana kiprah dari Udil dan juga Alter Ego beserta Genfix Arrow Wolf. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di game yang pertama kali ini? Iya, setelah mengamankan Masha sebagai hero terakhir, hero yang akan menjadi bisa dibilang hero split push untuk Genfix Arrow Wolf ya. Ini bakalan bahaya banget buat tim Alter Ego kalau misalnya memang sesuai data statistik Arrow Wolf itu Genfix Arrow Wolf mereka jarang bermain objektif dibandingkan dengan Alter Ego. Dan ini bakal bisa dibilang menjadi titik balik untuk Genfix dengan adanya Masha untuk bermain lebih ke arah menculik turret-turret dari tim Alter Ego. Oke, dengan adanya Marsha mungkin yang akan bisa dibilang untuk split push, berarti mereka lebih banyak menghabiskan waktu berempat nih. Tapi tetap juga mereka harus menjaga jarak karena nantinya di saat 4 lawan 5 mungkin ada beberapa momen kalau memang mereka nggak bisa nahan. Wow, ini asetnya keren banget sih. Apa ini? Aduh, keren banget. Asetnya makin keren season 6 dan pastinya yang nonton juga makin keren ya. Jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe, di follow juga. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman pengen dibacain komennya langsung komen di Nimo TV. Langsung komen di Nimo TV. Ini dia game pertama kita. Alter Ego udah ada Sally Boy dengan linknya, lalu Ahmad dengan Yuzong, ada Esmeralda yang juga udah diambil. Sementara itu ada Parsha yang digunakan oleh Lord Udil dan juga Leo Murphy dengan Akainya. Iya, tapi dari Alter Ego kali ini mereka coba untuk mengamankan Red Buff-nya dan sepertinya bakal diamankan oleh Pai ya.
Dan nggak berhasil dicolong sama teman-teman dari Genflix Aerowolf. Ini di Genflix mereka sebenarnya kuat banget di early karena mereka punya poking damage dari Popol Kupa. Mereka punya Selena juga yang punya burst damage tinggi dengan Abyssal Arrow dan Abyssal Trap yang sangat mengganggu. Dari Genflix Aerowolf mereka bisa aja ngaman First Blood-nya kali ini, tapi ternyata mengarah ke arah seorang Clay. Oke, hampir saja Murphy terkena efek. Ini dia keuntungan dengan adanya Popolen Kupa beserta Selena untuk di early game ya. Dua hero yang benar-benar bisa nge-zoning out dengan adanya trap yang udah mereka milikin. Untuk Popolen Kupa sendiri mereka memiliki trap. Dengan Selena dia memiliki Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap-nya. Sangat-sangat bisa membantu melihat bagaimana pergerakan dari tim musuh. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh Genflix Aerowolf di awal game seperti ini. Dan Mountain Shock langsung dikeluarkan. Hanya saja di bagian atas Rinasmi-nya masih selamat. Iya, masih bisa survive. Dan dari Ahmad pun gak terlalu masakan. Tapi di area bawah kali ini Tempest of Blade udah mulai dibuka Clay-nya. Berada di posisi yang kurang baik. Selena? Tapi dikejar sama Silly Boy. Deviant Sword langsung menumbangkan seorang Clay kali ini. Harus ditukarkan satu untuk Pai dan bahkan Flicker mundur dari seorang Lord Udil. Silly Boy kali ini bakal menjadi target berikutnya. Dan harus ditumbangkan Leo Murphy. Baru aja level 2. Belum ada. Digigit begitu saja. Hilang sudah. Iya. Wow. Sebuah kerugian yang cukup banyak didapatkan oleh Alter Ego Cimomo. Mereka kehilangan 3 playernya dan bahkan dari salah satu player tersebut adalah core utama mereka. Di mana core utamanya sedang membawa blue buff. Dan sekarang blue buffnya juga belum respawn kembali. Mungkin untuk beberapa saat ke depan Linknya nggak terlalu banyak bergerak karena dengan energi yang ada tanpa adanya blue buff itu pastinya akan sangat boros sekali. Boros banget yang pastinya kali ini meskipun dari Alter Ego mereka sempat numbangin Clay. Tapi ya sesuai yang Pak Pung bilang, emang pergantian cukup merugikan. Kali ini Rave bakal coba dikejar Silly Boy. Deviant Sword masih ada basic attack ternyata dari seorang Silly Boy. Iya, dibalaskan aja langsung oleh Silly Boy dengan killing spree-nya. Menambah lagi HP di saat dia berhasil untuk take down musuh yang ada di depannya. Tapi untuk di bagian bawah, kita lihat aja udah ada pertempuran antara Pai dan juga Midgard, Esmeralda dan juga Masha. Untuk Masha, cakarannya kencang banget. Kenceng banget. Untuk Esmeralda, jogetannya boleh banget. High pisan. Dan kali ini Ahmad sudah mulai maju dan masih ada Black Dragon Tail-nya. Oke, dan bahkan Black Dragon Form-nya udah mulai dibuka, Riz. Yang kurang aman juga. Dia nggak bisa sendirian dan bahkan Watt pun harus sedikit mundur setelah adanya pergerakan dari Ahmad dan juga Leo Murphy. Tapi Clay mulai datang. Sepertinya dengan adanya Soul Eater dan Garut, Clay pun nggak akan terlalu memaksakan ya. Iya, sementara di sisi lainnya masih ada pertempuran juga yang terjadi. Ada Pai dengan Esmeraldanya. Midgard masih bisa memanfaatkan seluruh sword skill yang ada di dalam tubuh Masha. Bisa kabur dari area pertempuran ini. Midgard langsung dikeluarkan aja. Link harus langsung hilang lagi. Tapi Masha pun di sana harus menerima akibatnya di saat dia masuk ke dalam area pertahanan dari Alter Ego-nya. Sekarang kita lihat Ari Candace berhasil untuk mendapatkan satu orang. Selena masih bisa flicker dan kabur ke arah yang berbeda. Tapi kali ini Rave dalam posisi yang benar-benar gak aman banget. Masih dibantu sama Abyssal Arrow yang dikeluarkan sama Clay, tapi ternyata nggak bisa terlalu bertahan lama. Dari Genflix mereka udah mulai dikejar poinnya oleh Alter Ego. Iya, dan tadi kita lihat ada sebuah pertempuran ataupun sebuah penggerbekan yang mengakibatkan cepat banget satu orang hilang. Sampai kita nggak sempat tadi melihat bagaimana proses yang terjadi. Tapi di bagian atas ada Black Dragon Form yang udah dikeluarkan. Sakit banget Dragon Tail-nya. Ya ampun, Masha-nya hilang. Udah gak kuat lagi. Iya, padahal tuh kayak Masha bisa dibilang punya 3 HP bar. Tapi masih bisa di take down oleh permainan yang sangat baik dari Ahmad Yuzong ya. Sedangkan di area bawah dari Genflix mereka berfokus untuk ngedapetin objektif secepat mungkin. Tapi ada Udil yang langsung menghentikan pergerakan dari Rinasmi yang sedang mencicil-cicil objektif di area bawah. Iya, Udilnya masih selalu mengikuti kemanapun RPG karena sekarang dengan support system yang ada di dalam dirinya dia harus menjadi support di dalam tim. Tapi membuka space juga dengan pertempuran yang udah terjadi. Ada Hurricane Dance yang langsung berhasil untuk mendapatkan Rinasmi. Bisakah Rinasmi kabur dari area pertempuran ini? Leo Murphy harus mundur dengan satu bar HP-nya meninggalkan. Ada Esmeralda di sisi belakang yang harus menerima akibatnya. Bakal coba dikejar oleh Rinasmi? Enggak, ternyata masih dikasih nyawa pandanya. Masih dikasih pulang ya. Kasih pulang dulu pandanya. Pulangnya kemana tuh? Pulangnya ke itu base. Masa ke rumahnya Pak Pulung ya. Kaget juga kita kalau kedatangan panda ya. Tapi kali ini Genflix mereka mulai nyamain objektif turretnya. Setelah Alter Ego berhasil ngedapetin satu di area atas, Genflixnya ngamanin di area bawah.
Oke, untuk Selena sendiri baik banget zoning yang dia lakukan, cukup berani, setidaknya bisa membuka sedikit map yang ada di bagian depan walaupun yang ada di depan dia itu adalah seorang Link gitu. Terutama Link bisa dengan burst damage yang dia berikan, ada Abyssal Arrow tadi yang langsung dilemparkan begitu aja ke bagian mid, tapi di bagian atas terlihat satu player dari Alter Ego yaitu Ahmad dengan Mountain Shock yang udah dikeluarkan. Mapping yang bisa diambil oleh Genflix ini baik banget sih. Ada 3 hero mapping dalam satu tim loh. Iya, sedangkan dari Watt udah mulai ngebuka vision juga. Tadi di area bushnya sudah terlihat ada Leo Murphy yang dicicil dan harus balik ke arah base. Sedangkan dari Watt dia cukup free banget sih untuk farmingnya. Dan bahkan Feather Isaac sudah mulai dibuka terkena stun. Combo yang baik sekali dari seorang Clay dan juga Watt. Ketika Wattnya lagi nge-charge gitu ya panahnya. Udah kena stun duluan Udilnya. Iya sebenarnya adalah momen yang benar-benar ditunggu. Tadi mereka berada di dalam bus dan melihat ada pergerakan Udil yang offside sih tadi Cimomo ya. Dia terlalu maju terbuka tapi ada pertempuran lagi. Hurricane Dance langsung coba untuk mundurin aja Black Dragon Bomb tadi berhasil membuat kocar kacir. Ada satu player dari Genflix Aerowolf yang harus hilang. Iya, refnya di sini udah tumbang 4 kali. Ini bahaya juga buat Genflix Aerowolf karena menurut aku Kupa-Kupa sebagai salah satu kunci yang penting buat Genflix Aerowolf ketika mencoba untuk mendapatkan vision terutama di dalam bush juga ya. Ini trapnya penting banget dari seorang Kupa-Kupa. Iya, itu dia di bagian bawah masih cukup adem. Bahkan Elis bisa dibilang setelah tadi bantuan dari rekan-rekannya berhasil memenangkan pertarungan di lane yang udah harus menjadi tanggung jawab daripada Elis. Nih, kalau emang bisa dilanjutin objektifnya, 4 orang lainnya lebih bisa nahan, mungkin dia bisa melakukan speed push guys. Mungkin Masya ya jadi pengalian isu kali ini. Iya, tapi masih digigit-gigit sama Kupa. Ahmadnya kali ini sudah mulai rotasi dari area atas ke area bawah. Kali itu keren ya dengan Esmeralda-nya. Dan kita lihat dari Genflix mereka udah mulai memakai rotasi di mana Clay di sini bakalan coba untuk open vision terlebih dahulu, melempar semua Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap. Dan sedangkan Rave-nya bakal coba nempelin Watt-nya terus biar Watt-nya farming-nya bakal lebih enak. Tapi kali ini tanpa softblade udah mulai dibuka oleh seorang Sally Boy setelah ingin mengamankan red buff milik Genflix Aerowolf. Di area bawah lihat Ahmad yang langsung pulang mundur dengan Black Dragon Form yang langsung dibuka tanpa ragu kali ini. Daripada maksain ke pick off ngasih pundi-pundi lagi ke Genflix Aerowolf, mendingan dia mundur saja. Rupanya tadi pas mau gigit, berubah jadi naga, kok terbang cuy kan. Turun. Bingung, Kupanya bingung. Nggak bisa terbang Kupanya. Oke, sedangkan dari networknya dan juga item dari Sally Boy udah ngamanin Endless Battle, berarti udah ada true damage. Sedangkan dari Watt di sini udah ada Blade of Despair mengarahkan Endless Battle, tapi terkena stun oleh Akainya dan bahkan dihentikan Hurricane Dance-nya. Dinasmia sudah mulai masuk kali ini dan Blood Mode tapi Softblade dibuka hanya untuk mundur saja dari seorang Miracle Boy. Hampir aja Cimomo. Tipis banget ya. Kita yang nge-cast aja kayak gergetan gitu. Bener, ya. pas ngeliat Abyssal Arrow lewat kenapa kita malah jadi gitu. Nggak kena jadinya. Tapi kali ini nggak kena, tapi terkena di bagian bawah ke arah Ahmad. Hanya saja damage-nya belum terlalu tinggi ini Cimomo. Iya, meskipun dia tadi udah punya Bloodlust juga, ternyata dia masih bisa dibilang bermain cukup aman, cukup pasif juga. Dari kedua tim memang nggak mau terlalu ngambil resiko untuk tim fight terus menerus. Karena dari Alter Ego mereka maksain untuk bawa ke arah late game kali ini. Ternyata lihat Sally Boy-nya berhasil mendapatkan satu. Tempest of Blade mulai dibuka dan Watt pun gak akan terlalu memaksakan. Di bawah ke arah late game pun sebenarnya Genflix Aerowolf cukup kuat dengan adanya Elis, apalagi Sun Sin ya yang kita tahu ini bisa jadi jaminan untuk Genflix Aerowolf. Tapi di area bawah kali ini Ahmadnya sudah mulai 1v1 dengan Rinasmi. Cukup sakit banget damage yang dimiliki tapi kena Abyssal Arrow dari seorang Clay. Mulai membantu Rinasmi tapi ternyata Ahmadnya strong banget Pak Pulu. Ya untungnya tadi di saat dia hampir dikeroyok oleh 2 orang, ada pasif yang dimiliki oleh Ahmad yang mendadak langsung terisi penuh. Dan kita tahu dengan pasif yang dimiliki oleh Yuzong bisa nge-regen energinya dengan cepat, bisa menambah movement speednya lagi. Dan momen-momen seperti itulah yang tadi tepat banget keluarnya mengakibatkan dia bisa kabur dengan Black Dragon Bomb yang dia milikin. Sementara itu udah ada satu Hurricane Dance langsung nancapin aja ke arah satu player tapi masih ada kali ini bakal coba masih mendominasi dari Alter Ego dan sepertinya dari Alter Ego mereka nggak mau terlalu paksain juga. Sally Boy bakal coba berfokus untuk mendapatkan objektif di area atas. Sedangkan para support dan juga Watt dari Genflix Aerowolf mereka
bakal coba ngecicil terlebih dahulu. Memang sebenarnya kunci penting dari Alter Ego adalah ketika Leo Murphy-nya Hurricane Dance-nya berhasil ngelock. Meskipun kayak ada Winter Truncheon buat seorang Alice, tapi kan selalu ada follow up yang baik dari teman-teman Alter Ego gitu. Jadi kayak inisiasi yang dibuka sama Leo Murphy itu gak sia-sia. Gila, ini emang bener-bener gimana ya? Apalagi dengan game pick Arrow yang mereka punya 3 hero. Nih sekali lagi gue bilang mereka memiliki 3 hero yang benar-benar bisa nge-open map dengan sangat cepat gitu. Ada Mountain Shock, lalu ada Abyssal Trap, tapi terjadi pertempuran lagi di bagian tengah. Black Dragon Form pun harus dikeluarkan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk pergi. Iya, dan Alter Ego kali ini mereka coba untuk ngezoning out teman-teman Genfix Arrow biar nggak terlalu keluar dari inner turret yang kedua. Ya. Karena ada Pai juga yang melakukan split push di area bawah tadi. Dan kita akan melihat reply by X-nya. Tapi sebenarnya ini bagus banget inisiasi dari Murphy di follow up sama Ubil. Meskipun Ubilnya harus benar-benar digarut dan solidar sama Clay. Tapi dari seorang kita lihat Sally Boy tadi juga meskipun harus mundur ya. Kali ini Alter Ego coba untuk melakukan inisiasi lagi. Sally Boy sudah langsung mengeluarkan Tempest of Death, tapi Ahmad di sisi atas dia langsung berfokus terhadap objektif. Baik banget 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego di mana mereka bisa memancing, mereka bisa menahan di arah midnya. Ada satu Abyssal Oroy tadi yang langsung nancep aja si Albert diamankan oleh Midgard. Tapi sekarang Black Dragon Form-nya pun gak kuat lagi menahan. Walaupun hampir saja bisa mendapatkan satu best turret yang berada di top lane. Dan itu juga memberikan space terhadap Sally Boy yang menggunakan link di bagian bawah. Inner turret di bottom lane hampir aja dirubuhkan. Iya, tapi ternyata Winter Truncheon dipakai lagi untuk Alice tadi di area bawah. Dan kita melihat statistiknya sebenarnya dari kedua mid laner kita ya. Dari sisi Watt, dia cukup kuat banget untuk sisi farming ya. 12.000 dipegang sama Watt dibanding dengan Sally Boy 11.000 saja. Iya. Sementara itu di bagian bawah, di bagian tengah telah berkumpul beberapa hero yang dimiliki oleh masing-masing tim. Ada Akai sepertinya. Oke, udah mulai nih. Riko tatas ya. Tauntingnya udah mulai ya kali ini. Yang kalau misalnya bukan Leo Murphy tuh gak mungkin gitu ya kalau melupakan tauntingnya. Iya, Leo Murphy masih cukup berani untuk langsung ngezoning aja masuk ke dalam rumputan karena memang itu tugasnya ya. Kita nggak tahu siapa yang ada di dalam rumput dan bisa melakukan apa terhadap diri kita yang di saat kita masuk ke dalam rumput tersebut. Iya, dari sisi item pun sebenarnya untuk Watt dan Sally Boy mereka udah ngantongin 2 item. Windtalker untuk Sally Boy, Endless Battle dan juga Blade of Despair untuk Watt. Masing-masing lagi menuju ke arah mungkin Berserker Fury. Atau mungkin Sally Boy bakal coba untuk mengamankan Blade of Despair ya. Tadi karena dia punya Endless Battle dan juga Windtalker. Iya, dan Midgard sendiri tadi kalau nggak salah udah mengamankan langsung si Halbertnya dengan attack speed yang dimiliki plus ada pasif memberhentikan regen SP selama 3 detik untuk hero yang ada di depannya. Itu kan sangat membantu sekali nih, Simo. Iya. 3 detik nggak punya regen HP. Wah, buset, 1 detik aja bahaya. Ini 3 detik. Gitu. Tapi kali ini lihat di area bawah ternyata dari Clay-nya nggak terkena Abyssal Arrow ke arah Pai, tapi sudah ada Sally Boy yang mulai datang kali Deviant Sword langsung mengarah ke arah seorang Midgard. Dan tadi sempat di-retry sepertinya ya. Cepat banget sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Sally Boy. Masih mau lebih ternyata Tempest of Blade langsung mengarah ke arah seorang Clay. Kali ini Watt-nya udah mulai datang untuk membackup, tapi sepertinya agak sedikit terlambat. Dari Udil pun langsung buka feeder Astrac untuk memberikan support buat teman-teman Alter Ego. Iya, hampir aja tadi bisa mendapatkan player-player lanjutan dari gameplay Arrow. Cuman perpaduan dari 2 player tadi sangat baik sekali di mana Esmeralda memancing-mancing, lalu ada Sally Boy yang entah dari mana datangnya dengan kecepatan tangan yang dia miliki berhasil mendapatkan Selena dan bahkan satu orang Selena yang nomor 2 yang sama yang pertama tadi itu. Iya, benar-benar langsung di take down Masya-nya juga ya kali ini. Dikejar sedikit lagi linknya down Cimomo. Iya, sayang banget. Bisa dibilang kayak core yang penting banget buat Alter Ego kali ini. Sebenarnya Alter Ego punya kesempatan untuk coba ngamanin Lordnya, tapi kali ini di kontes dipaksa sama Genflix Arrow sampai akhirnya Sally Boy ke-take down. Dan bahkan lihat tuh ya, Watt-nya mulai mendapatkan 1 poin kali ini. Ahmad berada di lini paling depan mencoba untuk mengharus ke arah Watt, juga harus tumbang. Dan bahkan lihat Pai-nya bakal menjadi bulan-bulanan kali ini sama Clay digarut di Soul Eater. Pai-nya harus hilang begitu saja. Immortal dari seorang Popol Kupa kali ini bakal pecah, tapi ternyata Ahmadnya masih mau lebih. Oke, bakal coba untuk mengharas dengan adanya Dragon Tail dan bahkan dibawa ke arah turret. 1-1 kali ini dibalaskan tadi meskipun harus kehilangan Popol Kupa, tapi setidaknya naganya juga harus hilang. Iya,
Wah, di saat Link hilang, baik banget objektif yang dilakukan oleh Ahmad. Kita juga harus langsung menghilangkan core yang dimiliki oleh Genflix Arrowwolf. Dan Watt pun tertangkap. Semakin banyak hero male yang berdekatan dengan Yuzong. Di saat Dragon Tail-nya dikeluarkan, wah itu adalah sebuah kebahagiaan hakiki untuk Dragon Tail gitu loh. Karena bisa menimbulkan regen SP lagi. Ataupun life steal lagi untuk Yuzong itu sendiri gitu loh Cimomo. Iya, dan kali ini dari kedua core, Alter Ego dan juga Genflix, bisa dibilang mereka udah ngamanin Berserker Fury. Berarti sudah ada critical limits yang akan keluar dari Link dan juga Isun. Ini tergantung bagaimana setupnya dari kedua tim ya. Iya. Dari Genflix Arrow mungkin mereka bisa coba ketika Rinasmia masuk dengan Blood Out-nya, di follow up dengan baik oleh Clay dan juga Rave. Sedangkan Midgard-nya aku nggak ngelihat kayak apa ya, Masya-nya kayak sibuk split push untuk ngedapetin objektif sih, karena mungkin dipaksa war terus menerus sama Alter Ego. Dan sesuai dengan data statistik yang dimiliki dari teman-teman Alter Ego, memang Alter Ego sangat bermain objektif gitu loh dibandingkan Genflix Arrowwolf. Terbukti dengan 6 objektif turret yang mereka kantongi sekarang. Ya mungkin ada sebuah percobaan lagi dari Genflix Arrow di mana mereka bermain akan dengan strategi dari split pushnya, tapi untuk sekarang telah terjadi sebuah penggerebekan lagi untuknya Midgard masih bisa kabur Cimomo. Iya, masih punya flicker juga dan kali ini terkena stun dari Leo Murphy, tapi Leo Murphy masih cukup tanky, masih punya immortal juga. Dan tadi juga ada ini ya, bisa dibilang kayak informasi kalau misalnya teman-teman pengen nonton di Nimo TV sama streamer favorit, nah itu boleh juga ya. Boleh banget ya. Sementara itu di bagian tengah ada Dragon Tail, tadi udah langsung dikeluarkan aja Popol dalam keadaan yang cukup tertekan. Tapi kali ini berubah lagi menjadi Black Dragon Form dan bisa kabur. Iya, ini Ahmad cukup mengganggu ya sebenarnya dengan Black Dragon Form-nya, dengan Dragon Tail-nya. Itu kayak mencoba untuk membuat Genflix Arrowwolf gak terlalu fokus, tapi terkena stun. Kali ini Udielnya masih bisa selamat dan bahkan masih bisa pula dengan Wings by Wings-nya, Clay-nya yang tadi coba inisiasi pertama malah harus di take down. Wow, di saat Abyssal Arrow-nya tadi nancap malah berbalik keadaan dan sekarang bisa kita lihat objektif selanjutnya adalah Lord. Sementara itu di sisi yang berbeda, Yuzong memukul mundur dua hero yang dimiliki oleh Genflix Arrowwolf, tapi di pit Lord ada 4 hero yang masih pede untuk mendapatkan Lord yang pertama. Kali ini tapi nggak bisa mendapatkan Lordnya dan bahkan harus tumbang kali ini. Dan bahkan lihat Sally Boy dapetin 1 poin lagi. Kali ini 3 udah mulai tumbang dari Genflix Arrowwolf. Mereka benar-benar gak mau nyanyain kesempatan yang sebenarnya Alter Ego kali ini mereka udah menang banget. Dari sisi network mereka menang, dari sisi objektif mereka menang, poin pun menang di menit ke-18 ini Pak Pulung. Iya, menyisakan aja ada 2 orang di Genflix Arrowwolf dan satunya juga udah respawn, tapi ini masih berbahaya bagi Genflix Arrowwolf di mana mereka bisa aja langsung ditekan, bisa ditabrak langsung aja karena mereka kekurangan player. Udah ada Valistar langsung dikeluarkan dari Candace, berhasil untuk menabrak ke arah Yisansin. Untungnya dia masih bisa mengelak, tapi Link yang digunakan oleh Sally Boy masih ingin lebih. Di bagian atas ada Lord yang udah masuk ke dalam pit ataupun base turret yang dimiliki oleh Genflix Arrowwolf. Sepertinya kemenangan pertama akan hadir untuk Alter Ego. Wow, bermain sangat amat objektif.